Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 2230803100 dari kelas 2283C Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari PPT saya dengan judul penggunaan dan pengembangan sistem yang ada di pertemuan keempat. Langsung saja. Di sini ada proses terbentuknya organisasi. Organisasi dapat terbentuk karena spontan atau seksama dan pertimbangan secara matang. Manajemen versus organisasi. Manajemen yaitu sebagai proses bagaimana mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen dapat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang mungkin berbeda di antara para stakeholder, seperti pemilik, karyawan, konsumen, kreditur, supplier, pemerintah, asosiasi, dan sebagainya. Jenis manajer berdasarkan tingkatannya. Yang pertama yaitu top manager atau strategic planning, yaitu sekelompok kecil eksekutif yang mengelola keseluruhan organisasi. Mereka menciptakan tujuan organisasi, strategi, pencapaian, dan kebijakan operasional. Contohnya seperti CEO, presiden, direktur. Yang kedua yaitu middle manager atau manajemen kontrol, yaitu kelompok manajer yang paling banyak dalam organisasi bertanggung jawab untuk mengubah rencana strategis menjadi sebuah tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang ditetapkan serta mengevaluasi, supervisi, dan mengkoordinasikan pekerjaan manajer bawahannya. Contohnya wakil dekan dan wakil ketua. Tingkatan manajer. First line manager atau operational level, yaitu mengawasi atau supervisi dan mengkoordinasikan aktivitas karyawan. Contohnya supervisor, kepala seksi, dan asisten manajer. Ini dia jenis manajer berdasarkan tingkatan dan bidang tugasnya. Definisi sistem. Sistem adalah kumpulan dari unsur atau elemen-elemen yang saling berkaitan atau berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem komputer terdiri dari 4 bagian. Yang pertama software, hardware, brainware, dan prosedur. Kemampuan sistem informasi, yaitu sebagai menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang mudah, akurat, dan cepat, melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses, memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan mudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam suatu tempat atau pada beberapa lokasi, menyajikan informasi dengan jelas yang mengunggah pikiran manusia, mengotomatiskan proses-proses bisnis yang semi-otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual, mempercepat pengetikan dan penyuntingan, dan yang terakhir melaksanakan hal-hal di atas jauh lebih mudah daripada kalau dilakukan secara manual. Definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari komponen manusia, komputer, teknologi, informasi, dan prosedur kerja, serta memiliki data yang akan diolah menjadi suatu informasi yang berguna dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan tertentu. Sifat sistem informasi, yaitu sistem informasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem informasi manual dan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. CBIS atau selanjutnya disebut sistem informasi saja adalah jenis sistem informasi yang menggunakan komputer. Contoh sistem informasi. 1. Sistem reservasi pesawat terbang. Yang kedua, sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor. Yang ketiga, sistem biometrik. Yang keempat, sistem POS atau point of sale. Yang kelima, sistem berbasiskan kartu cerdas atau smart card. Yang keenam, sistem layanan akademis berbasis web. Dan yang terakhir, e-government atau sistem informasi layanan pemerintah yang berbasis internet. Kemampuan sistem informasi untuk bisnis yaitu 1. Peningkatan produktivitas, 2. Pengurangan biaya, 3. Peningkatan pengambilan keputusan, 4. Peningkatan layanan ke pelanggan, dan yang terakhir pengembangan aplikasi strategis yang baru.
Tujuan dari sistem informasi manajemen tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Agar organisasi dapat beroperasi secara efisien. Yang kedua, agar organisasi dapat beroperasi secara efektif. Dan yang ketiga, agar organisasi dapat memberikan pelayanan atau servis yang lebih baik. Keempat, agar organisasi dapat meningkatkan kreasi atau improvisasi terhadap produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir, agar organisasi dapat meningkatkan usaha SIM. Fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama sebagai perancangan, yang kedua sebagai pengorganisasian, yang ketiga sebagai pengarahan, dan yang terakhir sebagai pengawasan. Itulah tadi hasil dari PPT saya yang berjudul penggunaan dan pengembangan sistem di pertemuan keempat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.